Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aldian Primandak, SSN MSN selaku penguji 1, dan juga Bapak Yudi Rudiansa SSN selaku penguji 2, dan juga kepada Bapak Hedi Hadiansa SSN MSN selaku pembimbing. Perkenalkan, nama saya Kevin Kurnia Muhtar dengan NIM 306-17005, mahasiswa Desain Komunikasi Visual, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Wanita Internasional. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil akhir serta perancangan media dari penelitian saya yang berjudul Sosialisasi Bahaya Puntung Rokok bagi Lingkungan di Taman Lansia Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama para perokok aktif, mengenai bahaya dari sampah puntung rokok filter terhadap lingkungan, terutama dampaknya terhadap kesuburan tanah dan tanaman. Ketidaktahuan informasi dari masyarakat akan dampak dari sampah puntung rokok membuat perilaku membuang puntung sampah sembarangan secara tidak langsung menjadi suatu kebiasaan. Kita tahu bahwa sampah puntung rokok merupakan salah satu sampah kecil yang sering kita lihat di sekitar, terutama di ruang-ruang terbuka seperti di jalan, taman, trotoar, dan ruang terbuka lainnya. Untuk metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data fokus kepada literasi dari jurnal-jurnal serta buku yang terkait dengan penelitian, dan juga melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta didukung dengan oleh wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan taman di Kota Bandung, serta kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh para responden. Puntung rokok ini terbuat dari ribuan jenis serat yang bernama selulosa asetat, dan beberapa hal yang tidak diketahui dari sampah puntung rokok. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai secara alami, yang kedua bersifat racun, yang ketiga bahaya kebakaran, dan yang keempat dapat mencemari lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jana Jambek dari University of Georgia menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara penyumbang sampah di laut setelah China. Dan dari sekitar 187,2 juta ton sampah, 52 juta ton diantaranya adalah sampah puntung rokok. Berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Novotny yang menyatakan bahwa diperkirakan pada tahun 2025 per tahunnya sebanyak 845.000 ton puntung rokok akan menjadi sampah di seluruh dunia. Dampak dari puntung rokok juga dijabarkan dalam penelitian oleh Slaughter yang menyatakan bahwa lebih dari 4.000 bahan kimia dibuang melalui partikel rokok. Zat-zat kimia seperti nikotin, tar, arsenik, polisilik aromatik hidrokarbon, dan logam berat lainnya. Penelitian mengenai bahaya puntung rokok yang dapat merusak ekosistem kesuburan tanah pernah dilakukan oleh Daniel Green dari Anglia Ruskin University. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa puntung rokok dapat mengurangi tumbuhnya kecambah pada rumput dan daun semanggi hingga 25%, dan selain itu puntung rokok juga dapat mengurangi biomasa akar daun semanggi dan rumput hampir 60%. Untuk lokasi penelitian, penulis memilih Taman Lansia Kota Bandung yang beralamat di Jalan Cisangkuy. Taman Lansia dipilih karena menurut hasil observasi penulis, Taman Lansia merupakan taman yang paling banyak ditemukan sampah puntung rokok berserakan di area-area taman. Dan selain itu, Taman Lansia juga merupakan salah satu taman terbesar yang ada di Kota Bandung, dan juga banyak ditumbuhi oleh jenis-jenis tanaman dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar. Didukung dengan kuesioner online yang diisi oleh para responden, kesimpulannya adalah bahwa jenis rokok yang paling banyak dikonsumsi yaitu jenis filter, dan ketika merokok di luar ruangan, kebiasaan membuang puntung rokok masih dilakukan, serta antara dua ruang terbuka, taman serta trotoar, banyak perokok memilih taman untuk melakukan kegiatan merokok. Dengan begitu, target audiens dalam sosialisasi ini dari segi geografis yaitu berlokasi di Taman Lansia Kota Bandung, dari segi demografis berusia 20-30 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan pekerjaan karyawan dan status ekonominya menengah ke bawah. Dan dari segi psikografis, yang pertama yaitu perokok yang masih memiliki kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan, yang kedua yaitu perokok yang belum mengetahui bahaya dari puntung rokok terhadap lingkungan.
Untuk solusinya, pendekatan komunikasi yang akan digunakan dalam sosialisasi ini adalah pendekatan rasional dan informatif dengan tahap strategi AISAS, yaitu Attention, Interest, Search, Action, dan Share. Dan what to say-nya yaitu puntung rokok adalah sampah yang berbahaya bagi lingkungan serta dapat merusak kesuburan tanah dan tanaman. Dengan tagline, puntung adalah sampah B3. Untuk how to say-nya, secara visual pesan akan disampaikan dengan teknik fotografi digital imaging yang menggambarkan dampak dari puntung rokok terhadap kesuburan tanah dan tanaman. Untuk konsep perancangannya akan menggunakan strategi visual dengan teknik digital imaging bertujuan untuk menyampaikan pesan secara lebih mendalam serta mudah untuk dipahami oleh para target audience. Dalam perancangan visualnya tidak terlepas dari beberapa referensi visual sebagai berikut. Perancangan visual yang akan dibuat dalam sosialisasi ini antara lain adalah desain logo, desain poster, desain spanduk, flyer, dan lain sebagainya. Dan yang pertama adalah logo. Dalam suatu program sosialisasi atau kampanye sosial, logo menjadi sebuah identitas visual yang akan diingat. Dan dalam perancangan logo dalam sosialisasi ini tidak terlepas dari beberapa referensi logo. Yang pertama itu dari organisasi yang berfokus dalam menjaga kebersihan lingkungan, yaitu Greenpeace dan Things Go Green, yaitu dan juga logo dari kampanye sosial yaitu diet kantong plastik, satu puntung sejuta masalah, dan puntung itu sampah. Karena tagline dalam sosialisasi ini yaitu puntung adalah sampah B3, melihat dari simbol-simbol kategori sampah B3 hampir keseluruhan menggunakan bentuk belah ketupat dengan dominan warna yang digunakan yaitu warna merah, yang dimana warna merah dapat menyampaikan sebuah peringatan atau bahaya, dan juga pesan-pesan beracun atau lainnya disampaikan dengan siluet dari kepala tengkorak, siluet dari api, dan siluet lainnya. Untuk nama program yang akan digunakan dalam sosialisasi ini adalah Pungut, yang merupakan singkatan dari Puntungmu Tanggung Jawabmu. Pungut juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hal atau yang dilakukan untuk mengambil sesuatu yang ada di bawah. Kata pungut juga sering digunakan dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sampah. Untuk perancangan logo pungut akan menggunakan logo type yang bertuliskan kata pungut, yang dimana pada huruf N serta U akan dipadukan dengan bentuk puntung rokok. Dan penyatuan bentuk atau komponen ini akan menggunakan teori Gestalt, yang dimana teori Gestalt merupakan suatu proses penggabungan antara dua objek yang berbeda menjadi satu visual dengan memiliki unsur kemiripan tertentu. Untuk perancangan logonya akan dipadukan dengan tagline yaitu puntung adalah sampah B3, memakai tanda pagar atau hashtag. Dan selain itu pada penggabungan antara huruf N serta U dengan bentuk puntung rokok ini dapat menyampaikan pesan bahwa puntung rokok ini yang berserakan seharusnya dipungut dan dibuang pada tempatnya, terutama tempat sampah dengan kategori B3. Dan untuk warna pada logo ini akan menggunakan gradasi warna oranye ke merah. Warna ini dipilih karena warna merah dapat menyampaikan pesan peringatan, bahaya, dan ketegasan. Dan warna oranye dipilih karena untuk menggambarkan warna dari puntung rokok filter pada umumnya. Golongan warna panas ini juga memiliki sifat dan pengaruh yang dapat merangsang serta dapat menyampaikan sebuah ajakan. Untuk tipografinya dalam logo pungut akan menggunakan font yang bernama Bebas New, dan pada tagline-nya akan menggunakan font yang bernama Roboto. Dan berikut Kevin, ya. Kevin, bisa dipercepat ya? Oh ya. Mungkin langsung ke ini aja, ke medianya. Oh siap. Rancangan apa? Strategi visual dan strategi komunikasi sama medianya. Siap Pak. Untuk visualisasinya dengan teknik digital imaging yang akan ditampilkan, yang pertama yaitu bahaya serta dampak dari sampah puntung rokok terhadap kesuburan tanah dan tanaman. Yang kedua, penjelasan zat kimia berbahaya yang terkandung dalam puntung rokok. Serta yang ketiga, ajakan untuk membuang puntung rokok pada tempatnya. Dan untuk warna yang akan diambil secara keseluruhan mengambil dari warna asli dari objek foto seperti tanaman, tanah, dan lain sebagainya.
Untuk konsep visual dari font menggunakan karantina dan body text-nya akan menggunakan Myriad Pro. Dan ilustrasi yang nantinya akan ditampilkan, yang pertama itu menggunakan foto dari gestur tangan, yang kedua foto dari sampah puntung rokok, yang ketiga foto dari lingkungan atau tanah yang tercemar, dan yang keempat tanaman mati atau rusak, yang nantinya semuanya akan dikombinasikan menjadi satu visual yang utuh. Untuk studi visualnya menggunakan komunikasi gestur tangan, itu di mana gestur tangan sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua itu menggunakan analogi atau persamaan antara dua benda. Yang ketiga meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang akan disampaikan. Untuk proses perancangan medianya, di tahap attention akan menampilkan 3 visual dengan 2 media, yaitu poster dan spanduk. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikannya adalah kebiasaan buruk yang dapat merusak kesuburan tanah dan tanaman. Kebiasaan buruk di sini ditampilkan dengan tangan yang sedang menjentikan puntung rokok serta tangan yang sedang melempar puntung rokok sembarangan. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan adalah puntung adalah sampah P3 dan dalam visualnya akan menampilkan tong sampah berwarna merah yang dipenuhi dengan sampah puntung rokok. Yang ketiga, pesan yang disampaikannya adalah puntungmu, tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu di sini ditampilkan dengan visual sebuah tangan yang sedang menyodorkan tumpukan sampah puntung rokok. Di tahap interest akan menampilkan 2 visual dengan satu media, yaitu poster. Pesan yang pertama yang ingin disampaikan adalah sampah kecil dampaknya besar. Dampaknya besar di sini ditampilkan dengan sebuah pohon besar yang tersusun dari sampah puntung rokok. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan adalah puntung rokok butuh puluhan tahun agar bisa terurai. Dalam visualnya akan menampilkan analogi atau persamaan antara dua benda, antara sampah puntung rokok dengan sebuah pohon. Dalam kurun waktu 10 tahun, puntung rokok masih belum terurai, terutama di bagian filternya, dan di belakang terdapat pohon yang terus tumbuh. Di tahap search akan menampilkan 3 visual dengan 2 media, yaitu poster dan flyer. Yang pertama, pesan yang disampaikan, puntung siapakah ini? Di dalam visualnya akan menampilkan tumpukan rokok yang membentuk sebuah tanda tanya. Dan yang kedua, pesan yang ingin disampaikan adalah sebuah pertanyaan, kenapa puntung rokok berbahaya bagi kesuburan tanah dan tanaman? Dalam visualnya akan menampilkan tumpukan rokok yang membentuk kepala tengkorak, di mana kepala tengkorak sering digunakan untuk menyampaikan informasi sesuatu yang beracun atau berbahaya. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan adalah inilah dampak dari sampah puntung rokok yang tidak banyak orang ketahui. Dalam flyer ini akan menyampaikan pesan yang lebih detail, di mana di bagian depan flyer akan menampilkan dampak dari puntung rokok terhadap kesuburan tanah dan tanaman, dan di bagian belakang akan menampilkan beberapa dampak dari puntung rokok selain terhadap kesuburan tanah dan tanaman. Di tahap action akan menampilkan 5 visual dengan 3 media, yaitu poster, banner kecil, dan spanduk. Untuk yang pertama, pesan yang disampaikan adalah mulailah sesuatu dari hal yang kecil. Hal yang kecil di sini ditampilkan dengan sebuah tangan yang sedang mematikan dan memasukkan rokok ke asbak mini atau asbak yang bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua, pesan yang disampaikan adalah sebuah ajakan buang puntung rokokmu di sini, dan dalam visualnya akan menggabungkan puntung rokok serta abu rokok yang membentuk segitiga ke bawah. Ketika digabungkan akan membentuk panah yang mengarah ke bawah. Dan yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan adalah matikan rokokmu sebelum memasuki kawasan taman lansia. Nah, dalam visualnya akan menampilkan tempat sampah khusus puntung yang menyerupai bentuk puntung rokok. Yang keempat, pesan yang ingin disampaikan, ingat buang puntung pada tempatnya. Nah, dalam visualnya akan menampilkan beberapa tangan yang di bagian kanan poster terdapat tangan kiri yang sedang memungut sampah puntung rokok, dan di sebelah kiri poster akan ada 3 tangan kanan yang sedang menunjuk. Di sini bertujuan untuk menyampaikan bahwa seharusnya puntung rokok dibuang pada tempatnya. Dan yang kelima, pesan yang disampaikan adalah merokok di area taman lansia akan dikenakan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam visualnya akan menampilkan tangan yang sedang menyalakan sebatang rokok dan dicoret oleh garis yang nantinya berwarna merah.
yang bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa merokok di taman lansia itu dilarang. Untuk di tahapan share, informasi ini akan dibuat menjadi video, slide, atau motion sederhana yang memuat rangkuman informasi dari tahap attention hingga action. Dan diakhiri oleh CTA atau call to action. Yang pertama, beritahu orang terdekat Anda yang perokok aktif. Dan yang kedua, dengan membagikan informasi ini, Anda sudah berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam perancangan tempat sampah khusus puntung rokok ini akan dibentuk menyerupai puntung rokok yang berdiri. Ini bertujuan untuk si tempat sampah ini terlihat unik dan menjadi pusat perhatian bagi setiap orang yang melihatnya. Dan dalam perancangan sampah puntung rokok ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ini bagian tabung luar dengan spesifikasi tinggi 70 cm. Dengan diameter atas 15 cm dan diameter bawahnya 35 cm. Di bagian penutup memiliki diameter 15,3 cm dengan bagian tengah berlubang yang dengan ukuran cukup besar. Ini bertujuan untuk mematikan bara api sebelum masuk ke dalam tabung. Selanjutnya ada tabung bagian dalam yang berfungsi untuk menampung sampah puntung rokok. Dan terakhir ada stand banner kecil dengan tinggi 80 cm dan ukuran bannernya panjang 16 cm dan lebar 10 cm. Untuk hasil medianya terdiri dari dua, yaitu media utama dan media pendukung. Dan dalam media utama secara keseluruhan yaitu terdiri dari adanya objek utama, yang kedua adanya headline dan body text di visual-visual tertentu. Yang ketiga adanya tanah retak atau tidak subur serta tanaman mati. Yang selanjutnya ada background yang merupakan suasana dari taman lansia yang di blur atau di bokeh, serta ditambah efek gelap agar terkesan lebih dramatis. Dan juga terakhir ditambahkan logo Kota Bandung dan DPKP 3 serta logo utama yaitu Umut dengan tagline "Puntung adalah sampah B3". Dan berikut hasil akhirnya di tahap attention. Ada poster dan spanduk. Dan berikutnya ada di tahapan interest yaitu menampilkan dua poster dengan menampilkan analogi dari dua benda yaitu sampah puntung rokok dan pohon. Di tahapan search akan menampilkan dua poster serta flyer, dan detail flyernya adalah sebagai berikut. Serta selanjutnya di tahapan action selanjutnya di tahapan share ada konten Instagram yang nantinya akan diposting di media sosial Instagram. Dan yang selanjutnya di tahapan action ada 5 visual yaitu 3 poster, 1 banner kecil dan spanduk. Selanjutnya di tahapan share ini ada di tahapan tempat sampah puntung rokok, perancangannya dibuat di aplikasi 3D. Dan juga di tahapan share menampilkan video yang berdurasi kurang lebih 1,5 menit dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut.
merupakan video singkat yang memuat rangkuman dari tahap attention hingga action. Serta selanjutnya adalah media pendukung yang terdiri dari asbak portable, stiker, kaos, dan juga tote bag. Strategi media yang akan ditempatkan di Taman Lansia ini sesuai urutan dengan strategi AISAS yang akan ditempatkan selama 3 bulan yang dimulai dari tanggal 21 Februari 2022 hingga 31 Mei 2022 yang merupakan tanggal 21 Februari bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional dan berakhir pada tanggal 31 Mei yang bertepatan dengan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dan berikut adalah tabel media planningnya. Dan untuk mockup dari media yang akan ditempatkan di Taman Lansia Kota Bandung ini terdiri dari mockup. Yang pertama mockup poster, yang kedua ada mockup spanduk, yang ketiga mockup flyer, yang keempat mockup banner kecil, dan yang selanjutnya ada mockup Instagram dan mockup video slide. Selanjutnya ada mockup tempat sampah. Yang pertama akan ditempatkan di area Taman Lansia, serta selanjutnya mockup tempat sampah yang nantinya akan ditempatkan di pintu masuk Taman Lansia. Untuk kesimpulan dalam sosialisasi ini, dengan menerapkan beberapa media serta sarana berupa tempat sampah khusus puntung, serta media-media visual lainnya, diharapkan dapat mengajak para perokok aktif agar tidak membuang sampah puntung sembarangan dan mulai membiasakan membuang sampah puntung pada tempatnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.